Tasyabuh itu adalah mengikuti kekhususan suatu kaum. Karena ini ciri khas mereka. Yang mengadakan ini hanya mereka. Sehingga kita tidak boleh mengikuti jalannya mereka. Cara mereka merayakan nggak boleh. Apalagi ini perayaan. Perayaan itu semuanya dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali 2 perayaan saja. Hari Raya Idul Adha sama Hari Raya Idul Fitri. Maka para pemuda-pemudi kalau memang sudah saling mencintai misalnya ya, jangan jatuh cinta, bucin buta cinta dan yang lain sebagainya. Jangan seperti itu. Yang laki-laki langsung datang ke rumahnya. Ya memang solusinya orang yang sudah saling mencintai wis dinikahkan. Dan sebagai orang tua kalau sudah melihat anaknya itu sudah ada yang melamarnya, baik agamanya, baik akhlaknya, ya sudah terima. Kita akan membahas sebuah topik podcast Syar'i Al-Furqan TV yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast Syar'i Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kembali lagi ketemu di program kita, di acara kita yaitu podcast Syar'i Al-Furqan TV, yang mana insya Allah seperti biasa kita akan membicarakan, mendiskusikan sebuah permasalahan agama, yang mana memang kita berharap semoga apa yang kita bahas ini berguna untuk kita semua. Yang mana insya Allah pada malam hari ini spesial nih, kita kehadiran guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Iqbal Astar LC Hafidhullah Ta'ala. Kita tegur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Amin. Jadi di pondok kita ini lagi mid ujian semester Ustadz ya? Iya. Oke. Dan juga memang lagi karena musim juga, jadi beberapa santri dan asatidz kita nih lagi kurang enak badan nih Ustaz. Yeah, kita doakan semoga beliau dan para santri diberikan kesehatan oleh Allah Ustaz. Amin, amin, ya Rabbal. Dan juga dimudahkan masa-masa mid semester mereka. Amin. Baik. Bicara soal ini Ustaz. Jadi soal yang apa yang kita akan bahas di malam hari ini, yaitu terkait dengan virus ya. Tapi bukan virus yang itu yang akan kita bahas nih Ustaz. Ya Allah. Insyaallah virus yang akan kita bahas ini yaitu virus yang bernama Valentine ya kan. Jadi kita nggak akan bosan Ustaz untuk mengingatkan, menyampaikan kepada masyarakat khususnya kaum muslimin ya. Jadi bagaimana sih kita nih sikap kita sebagai seorang muslim, karakter apa sih dan pendirian apa sih yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, apalagi hal-hal tersebut itu bukan berasal daripada perayaannya umat muslim gitu loh. Yang kita aja merayakan atau berbicara menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW aja, kita masih banyak kekurangannya. Sekarang ini kita malah ikut-ikutan menghadiri atau merayakan perayaan yang justru bukan berasal dari agama kita. Apalagi perayaan itu syarat dengan sesuatu berbagai macam maksiat di dalamnya Ustaz ya. Tapi kita nggak akan bahas dulu tentang apa itu Valentine ya. Mungkin kita akan membahas dulu Ustadz. Jadi Valentine itu terjadi, jadi memang perbedaan cerita lah atau mungkin histori dari antara mereka ya kan. Ada yang menyebut ini karena perkawinan dewa Zeus dan dewa Hera. Ada juga yang menyebut itu karena jadi ada dulu itu ada pendeta nih Ustaz ya. Di pendeta Roma itu dulu itu dulu itu para raja di Roma sana melarang para pemudanya untuk menikah nih. Nah, para pemudanya untuk menikah, tapi si Valentine ini, pendeta ini justru membiarkan si anak muda itu untuk menikah gitu loh. Nah jadi akhirnya karena yang ditakutkan oleh raja itu karena kalau anak mudanya menikah justru akan melemahkan semangat mereka untuk berperang gitu loh Ustaz. Akhirnya ketahuan lah si pendeta ini namanya siapa lupa namanya tuh ada Valentine lah pokoknya. Jadi akhirnya dia itu ditangkap dan dipenggal. Nah, sampailah sekarang pada zaman kita ini Valentine itu diperingati sebagai hari kasih sayang ya kan Ustaz ya. Karena ya si Valentine itu menganggap bahwasanya dia menikahkan pemuda itu lambang dari kasih sayang para pemuda itu dulunya gitu Ustaz.
supaya bisa menikah lah. Jadi akhirnya memang sampai sekarang ini termasuk umat muslim merayakan hari-hari Valentine itu. Nah, kalau kita bicara tentang kasih sayang nih Ustadz ya. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita mempunyai hal-hal yang tersendiri terkait dengan apa sih itu kasih sayang gitu kan. Apakah di Islam sendiri ada gak sih Ustadz yang kita disuruh atau kita bilang dalam Islam ini ada loh suatu hal yang dibahas tentang kasih sayang nih. Nah ini Anda pengen nanya ke Ustadz dulu sebelum kita bahas lebih jauh tentang Valentine Ustadz. Fadal Ustadz. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Terkait masalah tadi kasih sayang ya. Kasih sayang itu kan sesuatu yang fitrah manusia, atau kalau bahasa mungkin kita katakan janganlah kasih sayang atau cinta gitu ya. Rasa cinta, rasa kasih sayang itu sudah menjadi fitrah seseorang. Orang itu akan timbul padanya rasa cinta kepada sesuatu yang ia cintai. Dan namun rasa cinta ini sebenarnya ini sangat luas maknanya. Dia indah, dia bagus dan sangat luas. Cuman pada zaman sekarang ini seakan-akan rasa cinta itu digambarkan dengan lambang simbol apa itu love pink gitu ya. Padahal rasa cinta itu nggak sebatas itu saja gitu. Rasa cinta itu sangat luas. Kita misalnya nih ya, rasa cinta yang paling agung yang harus kita punya sebagai seorang muslim adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Dan juga rasa cinta yang berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimiliki seorang muslim, bukan harga yang bisa ditawar lagi. Sudah harus. Orang itu harus cinta kepada Allah. Kemudian cinta sesuatu yang berkaitan dengan cinta kita kepada Allah. Contohnya cinta sama Nabi Muhammad. Cinta akan syariat-syariat Allah ya. Cinta akan hal-hal yang berkaitan dengan ya tadi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Dan memang ya kita nggak mungkin sebagai seorang muslim yang benar atau seorang mukmin yang benar ya sampai melakukan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menjelaskan beliau kelezatan keimanan, orang yang bisa merasakan kelezatan keimanan, salah satunya adalah wa yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, yang paling disayangi ya, daripada selain mereka, selain Allah dan Rasulnya. Mesti harus. Nah kalau nggak cinta Allah ya nggak bisa. Nggak cinta Rasul ya nggak bisa. Jadi termasuk ibadah berarti cinta kepada Allah, iya. Maka itu adalah sesuatu yang memang kita diharuskan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa-apa saja yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mencintai seseorang karena Allah, kita diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyati manzilah." Kalau ada seseorang yang mencintai temannya karena Allah tentunya, maka hendaklah dia mendatangi rumahnya dan menghabarinya bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Seperti itu, ya. Ini yang kecintaannya berkaitan dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak ketika tidak ada hari di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membicarakan kecintaan kepada Allah atau kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus, tidak bisa ditawar lagi. Bahkan kecintaan sesama muslim pun termasuk hal yang menyempurnakan keimanan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tu'minu hatta tahabbu. Disebutkan di sebuah hadis ya lengkapnya, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian ya, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalau kalian beriman, tidak disebut beriman kecuali saling mencintai. Ini mencintai yang karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika mencintai sahabatnya, beliau ngomong. Contohnya misalnya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau langsung mengungkapkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku ini cinta sama kamu. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Mu'adz bin Jabal pernah juga beliau didatangi oleh seseorang namanya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini mendatangi Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Mu'adz sedang sholat. Ditunggu sampai sholatnya kelar. Kemudian sama Abu Idris Al-Khawlani ketika Mu'adz bin Jabal selesai dari sholatnya, maka Abu Idris Al-Khawlani tadi mendatangi Mu'adz dan mengatakan, "Saya mencintaimu karena Allah." Mu'adz pun tanya lagi, "Allah?" Ya, kalau bahasa kita ya, apa berarti? Beneran karena Allah gitu. Kaget itu, ungkapan kaget. Iya. Lagi ditanya, kalau dijawab, "Iya, Allah, benar." Ya, karena Allah. Ditanya lagi, "Allah yakin karena Allah?" Iya. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Abu Idris Al-Khawlani, "Absyir, bergembiralah, karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya hadis qudsi. Kata Allah, berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang, dua orang yang mencintai karenaku, bagi orang yang saling mengunjungi karenaku, bagi orang yang saling duduk karenaku, dan bagi orang yang saling berusaha karenaku. Nah, ini adalah yang konteksnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau cintanya kepada sesama manusia gimana? Bukan karena Allah. Boleh saja, masih sebatas fitrah. Boleh, selama tidak melanggar norma-norma Islam. Ya. Kenapa? Karena itu memang sudah fitrahnya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth." Manusia itu dibekali fitrah, dihiasi fitrahnya mencintai wanita. Ya nggak apa-apa orang mencintai wanita, nggak apa-apa. Ya. Mencintai anak nggak apa-apa. Ya. Mencintai harta benda nggak apa-apa. Mencintai kuda, hewan, binatang nggak apa-apa. Mencintai pertanian nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa. Cuman ya tadi, tentu ada batasan-batasannya. Selama tidak melanggar norma-norma agama Islam, ya tidak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Lalu terkait kasih sayang, apakah memang agama Islam ini menyuruh kita untuk saling berkasih sayang kepada sesama? Jelas iya. Jelas iya. Karena agama Islam ini adalah agama yang paling memberikan agama yang terbaik. Ya. Jadi kalau kasih sayang tidak ada, ya nggak mungkin menjadi agama yang terbaik. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Yang nggak sayang, ya nggak bakal disayang. Kalau kamu pengen kasih sayang, kamu pengen dikasih sayang, ya maka kamu harus ngasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang, tebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Ini perintah untuk memberikan kasih sayang. Jadi tidak benar kalau
apa itu namanya agama Islam kalau melarang dari hari-hari tertentu misalnya, maka bukan berarti melarang secara mutlak kasih sayang. Bahkan agama Islam memerintahkan kita untuk memberikan kasih sayang tidak hanya pada hari tertentu saja. Setiap hari, setiap waktu kalau bisa. Seperti itu. Masya Allah. Ini yang poin yang Anda tangkap ya Ustaz. Jadi Ya. bahwasanya umat muslim itu justru tidak hanya melihat dari momen tertentu ya kan, hari tertentu, justru kita disuruh malah ada ganjaran pahala yang besar kalau kita bisa saling mengasihi antar sesama makhluk ya Ustaz ya. Iya. Sampai dengan hewan peliharaan dan sebagainya. Sahih. Insya Allah. Ustaz, bicara tentang kita bilang kaum merah jambu ya Ustaz ya. Jadi kita bilang para orang-orang yang masih mau merayakan atau masih semangat banget gitu, masih mau merayakan Valentine ini. Kita tahu bahwasanya pastinya perayaan ini sudah jelas asal muasalnya aja berasal dari pendeta ya kan. Yang mana memang dia kaum Nasoro. Sekarang kaum muslimin nih mau ikut-ikutan merayakan hari tersebut gitu kan. Kalau kita bicara tentang tasyabuh, berarti kan itu bisa jadi masuk pada perkara tasyabuh tuh Ustaz. Iya. Balik ya kita refreshment lagi Ustaz. Apa sih Ustaz arti dari tasyabuh itu tuh Ustaz? Tasyabuh yang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tasyabuh itu adalah mengikuti kekhususan suatu kaum. Mengikuti kekhususan suatu kaum. Jadi orang itu kalau menggunakan atribut kaum tertentu, ya jelas ini adalah pakaiannya orang ini, nah gitu. Jadi kalau atribut tadi sudah tidak menjadi atribut yang khusus, ya, misalnya pakaian atau apapun itu ya sudah tidak lagi menjadi kekhususan suatu kaum, maka tidak lagi disebut dengan tasyabuh. Ya, contohnya yang jelas misalnya ya, kayak salib, kayak kayu salib ya. Salib ini adalah atributnya kaum Nasara, orang Kristen. Orang kalau lihat sudah pasti ini orang Kristen, nggak bakal orang nyangka orang Islam, nggak mungkin. Maka inilah yang disebut dengan atribut khusus yang mana kaum muslimin nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Kalau kaum muslimin ikut-ikutan ya jelas ini termasuk tasyabuh yang dilarang. Kenapa? Karena karena hal tersebut adalah menjadi kekhususan kaum Nasrani tadi. Adapun yang awalnya dulu adalah sebuah kekhususan, namun pada zaman sekarang ini sudah menjadi sudah membaur lah. Maka ini tidak lagi disebut dengan tasyabuh. Contohnya misalnya kayak yang dicontohkan misalnya itu adalah sebagaimana dasi. Dasi kalau disebutkan sejarahnya dulu katanya dasi itu katanya awalnya itu dari salib katanya. Salib yang digantungkan atau seperti itu. Namun pada zaman sekarang ternyata dasi itu tidak lagi menjadi identik orang Nasrani lagi sudah. Kita tidak bisa mengatakan orang yang berdasi ini orang Nasrani, tidak bisa lagi. Sudah tidak lagi menjadi kekhususan. Bahkan semua orang baik dari seluruh kalangan ya, terlebih lagi orang kantoran lah, orang sekarang ngiranya kalau dasi ya orang kantoran, bukan lagi orang Nasrani, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau kita bilang berarti perayaan begini tuh masuk gak sih Ustaz dalam klasifikasi dari tasabuh itu Ustaz? Menurut saya gimana? Tasyabuh ya, sebagaimana yang kita jawab tadi. Kita dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka dia termasuk bagian dari kaum itu, meskipun tidak ada niat. Meskipun tidak ada niat. Kenapa? Ya karena ini amalan zahir. Orang itu sudah tahu, nggak perlu ditanya lagi tentang niatnya. Kamu niatnya apa ini? Nggak perlu. Orang kalau sudah tasyabuh. Laki-laki yang tasyabuh kepada wanita ya haram, nggak boleh. Harusnya laki-laki itu kan pakai pakaian yang misalnya baju koko atau apa. Lah dia malah pakai daster misalnya, nggak boleh, ini haram. Karena dia niru perempuan atau yang lain sebagainya. Atau laki-laki tapi pakai jilbab, ya berarti haram dia, dosa dia. Seperti itu. Kemudian
salah satu contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, beliau itu senantiasa menginginkan agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani terutama. Kata Nabi SAW, khaliful Yahud wan Nasara, selisihilah orang Yahudi dan Nasrani. Contoh yang dijadikan permisalan oleh Nabi SAW adalah masalah kumis dan jenggot. Ini simple, orang kumis dan jenggot apa sih, ibadah bukan atau apa? Ya cuman kumis sama jenggot. Tapi ternyata dengan ini saja, kalau itu bisa menjadi pembeda antara Yahudi dan Nasrani dan kaum muslimin, maka itu adalah yang harus dilakukan. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot tumbuh dan pendekkan kumis. Nah, kenapa? Karena orang Nasrani itu biasanya kumisnya panjang, jenggotnya gundul. Orang Nasrani makanya sampai melingkar-melingkar biasanya itu. Nah, kalau orang Yahudi sebaliknya, dua-duanya ditumbuhkan. Jenggotnya tumbuh, kumisnya juga tumbuh, jadi nyambung kemana-mana. Itu orang Yahudi. Tapi Nabi SAW ingin memberi ciri khas kaum muslimin. Apa ciri khasnya? Ya bedain. Sininya potong, jenggotnya tetap tumbuh panjang. Nah, seperti itu. Ini masalah jenggot sama kumis yang notabene ya cuman rambut yang tumbuh di bagian muka. Lebih-lebih yang ditanyakan tadi masalah mengikuti perayaan Valentine. Udah jelas tuh awalnya. Ini sangat jelas. Apalagi tadi keyakinannya adalah karena perkawinan antara dewa apa tadi? Zeus sama siapa gitu ya. Ini sangat jelas, kalau keyakinan seperti ini ya jelas tidak boleh kita mengikutinya. Kita tidak boleh ikut merayakannya dan yang lain sebagainya. Karena ini ciri khas mereka. Yang mengadakan ini hanya mereka, ya. Sehingga kita tidak boleh mengikuti jalannya mereka. Cara mereka merayakan nggak boleh. Ya, apalagi ini perayaan. Perayaan itu semuanya dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali 2 perayaan saja. Hari Raya Idul Adha sama Hari Raya Idul Fitri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, ternyata kaum Ansor dari kalangan Aus sama Khazraj, ya, yang terkenal saat itu adalah Aus sama Khazraj penduduk kota Madinah. Mereka merayakan, mereka punya hari raya. Mereka punya hari di mana mereka itu bersenang-senang. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan ganti untuk kalian yang lebih baik, yaitu Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi nggak boleh lagi perayaan apapun itu perayaannya. Nah, contohnya misalnya jangan jauh-jauh di Nasrani ya, hari raya Valentine misalnya. Di Indonesia saja ada hari raya ini, hari raya itu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh di Jawa itu biasanya ada hari raya Kupatan. Itu juga tidak boleh. Karena yang ditetapkan oleh Nabi cuma 2 tok, yang selainnya dinafikan. Yang selainnya ditiadakan. Sudah dihapus. Ya, hari raya apapun tidak ada boleh. Cuman 2 saja yang boleh, Idul Adha sama Idul Fitri. Makanya mengikuti perayaan hari Valentine sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah la yajuz, tidak boleh. Itu termasuk tasyabuh, dan ini tapi jangan terlalu kaget. Karena memang Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan, la tattabi'unna sunanan man kana qablakum. Kaum muslimin, kalian itu bakal ngikuti sunnah-sunnahnya kaum-kaum sebelum kalian. Shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir itu, kalian bakal tetap ikut masuk. Padahal lubangnya biawak padang pasir itu cuma 1. Mereka masuk lubang situ, keluar dari situ. Nggak ada lubang untuk jalan keluar yang lain, nggak ada. Nah itu kaum muslimin, kalau melihat orang Nasrani masuk situ, nggak ada jalan keluar padahal, mereka bakal ikut.
Para sahabat pun tanya, siapa ya Rasulullah? Yahud wan Nasara? Yahudi sama Nasrani kah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faman, siapa lagi? Kalau enggak Yahudi dan Nasrani. Maka kalau kaum muslimin sekarang pada ngikutin merayakan itu, maka itu menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita lakukan ya tetap menyampaikan bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah kekeliruan. Tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan yang dirayakan oleh umat muslimin saja, nggak boleh, kecuali Idul Fitri sama Idul Adha, apalagi yang dirayakan yang asalnya dari orang-orang Nasrani. Nah Ustaz, berarti kalau kita bilang jelas bahwasanya umat muslim dilarang merayakan ini Ustaz ya. Dilarang. Sahih. Kita mengharamkan lah perayaan ini. Iya. Nah sekarang pertanyaan Anda, bagaimana dengan kita melihat mungkin ada sanak saudara kita atau orang-orang terdekat kita nih Ustaz, yang masih ada yang merayakan seperti itu gitu loh. Sikap kita ini seperti apa? Apakah kita membenci dia, ya kan? Apakah kita berusaha masih tetap harus kita nasihati, memberitahu, atau kita malah menjauhi dia nih Ustaz? Gimana sikap kita kepada orang-orang yang mungkin belum tahu, belum paham tentang terkait dengan Valentine ini Ustaz? Baik. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang mungkin masih melakukan hal yang sedemikian rupa, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita tetap yang pertama adalah menasihati. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dinasihati dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kalau kita sebagai kepala keluarga dan ternyata ada adik kita atau anak kita, ya kita bisa jauhi mereka agar mereka sadar bahwasanya ini adalah sebuah kekeliruan. Adapun apakah kita membenci mereka? Kita benci karena mereka berbuat itu. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya, karena mereka masih saudara kita dan mereka masih orang-orang yang kaum muslimin, saudara sesama muslim, saudara sedarah dan yang lain sebagainya, maka kita cintai karena itu. Tapi di satu sisi memang kita membenci mereka karena membencinya ketika saat mereka berbuat hal tersebut. Maka kita nasihati, mereka belum terima, nasihati, kita doakan kebaikan, kita tetap nasihati seperti itu. Ma'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran tadi. Dan terima atau enggak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustaz, ini ada lagi yang sedikit mengganjal dalam diri Anda. Anda pernah melihat ya kemarin tentang tanggapan seseorang kita bilang di YouTube. Dia berkata bahwasanya gini, apapun ritual yang kita jalankan bahwa akhirnya kita harus ingat Allah gitu loh. Karena dia berdalil bahwa dulu zaman jahiliyah banyak orang yang tawaf dengan telanjang dan sebagainya. Namun di akhirnya dia selalu mengingat Allah gitu loh. Intinya apapun ritual yang kita jalani, kalau kita ingat Allah itu nggak apa-apa gitu katanya. Itu gimana? Gimana mengkorelasikan itu? Ya ini repot juga. Orang zina nanti zinanya ingat Allah ndak apa-apa. Ya. Orang minum khamernya sambil ingat Allah padahal dia mabuk kepayang, katanya ini saya lagi zikir misalnya. Iya, nanti dibilang ndak apa-apa, semuanya jadi ndak apa-apa. Kalau seandainya dia berdalih dengan zaman jahiliyah, zaman jahiliyah itu kan zaman kebodohan. Jangan dibuat dalil. Malah itu adalah sebuah sebagai bumerang bagi dia. Ya. Zaman yang jahiliyah kok dijadikan sebagai alasan, padahal itu adalah zaman kebodohan. Bahasanya aja jahil, kebodohan. Lalu mungkin dia mengatakan, loh ini mereka tawaf, ternyata tawafnya kelilingnya Ka'bah mereka sambil telanjang, ternyata sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sebuah manasik haji ataupun umrah misalnya. Maka kita jawab ritual-ritual seperti itu sebetulnya pada zaman sebelum jahiliyah pun sudah ada, karena haji itu nggak di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya cuman karena terjadinya jahiliyah sehingga kejahilan dan juga kesyirikan dan akhlak yang tidak ada ya, krisis akhlak dan yang lain sebagainya, sehingga sebagian orang melaksanakan tawaf itu sambil telanjang tadi.
Namun setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya hal-hal yang seperti itu yang memang bertentangan dengan norma-norma, jangankan norma Islam ya, norma kehidupan saja sudah bertentangan, ya bakal diluruskan. Yang baik ya tetap ditetapkan, yang salah tetap ditiadakan. Ya, jadi jangan dianggap adat-adat yang pada di zaman Arab itu, misalnya di zaman jahiliyah itu ada terus ditetapkan semuanya, enggak. Ya, meskipun ada pepatah yang mengatakan mukhalafatul adati adawatun, menyelisihi adat istiadat itu adalah permusuhan, ya jelas kayak di Indonesia menyelisihi adat istiadat itu ya bakal bikin orang dimusuhi. Tapi ya kalau memang itu suatu kesalahan ya bakal diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak kesalahan ya bahkan bakal menjadi ketetapan. Contohnya saja misalnya jangankan yang masalah berkaitan dengan ibadah tadi. Contohnya misalnya hari-hari, ada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya. Itu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya Islam itu sudah ada. Maka setelah Islam dan itu ternyata nggak ada masalah dengan norma-norma Islam atau norma-norma kehidupan dan yang lain sebagainya, ya tetap ada. Bulan 12 hari ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu dari dulu sudah ada. Sejak zamannya Nabi Musa pun ada. Makanya Nabi Musa itu kan diselamatkannya itu kan pada hari Asyura, 10 Muharram. Itu berarti menandakan Muharram dari dulu sudah ada. Dan itu pada zamannya Nabi Muhammad SAW, kalau dinilai tidak ada masalah ya tetap menjadi ketetapannya Allah, tidak dirubah, tetap dipakai. Tapi yang salah tetap diluruskan. Contoh yang salah apa? Dalam bulan-bulan tadi zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu meyakini kalau Safar itu bulan sial. Kayak di Indonesia itu Muharram atau bulan Suro itu bulan sial. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan la Safar, la adwa, la tiarah, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ini dihapuskan, yang menyelisih agamanya dihapuskan. Tapi yang nggak menyelisih ya tetap ditetapkan. Atau kalau memang awalnya benar kemudian salah kayak tawaf tadi ya diluruskan kembali. Seperti itu. Jadi kalau seandainya Valentine ini Valentine ya sama aja kayak tadi. Mereka awalnya salah. Ini karena kemudian akhirnya benar. Kita lihat dulu. Ini adat enggak? Oh ini adat istiadat. Atau ibadah. Oh ini ibadah. Kalau ibadah jelas. Kalau perayaan ini dianggap suatu ibadah karena ritual itu biasanya isinya kan sakral gitu ya. Ada doa dan yang lain sebagainya. Kalau ini ritual ini dianggap sebagai ibadah, maka ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil. Maka Idul Valentine itu dalam bahasa Arab biasanya disebutkan Idul Hub, hari raya cinta. Valentine itu biasanya dijelaskan oleh para ulama namanya adalah Idul Hub, hari raya cinta. Kalau ini dianggap ibadah, maka ibadah ini sudah dihapuskan. Tidak boleh. Kalaupun disebut ibadah maka butuh dalil untuk kita beribadah dengan ibadah tersebut. Kalau disebutkan ini adalah adat, hanya adat istiadat. Adat istiadat hukum asalnya boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan dalil. Ternyata bertentangan dengan dalil yang kita baca tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau dalil yang menyatakan bahwasanya hari perayaan semuanya sudah ditiadakan kecuali Idul Adha sama Idul Fitri. Sudah, tetap salah. Seperti itu. Insyaallah Ustaz. Sudah semakin jelas ya bahwasanya apa itu kasih sayang, apa itu Valentine, dan juga bagaimana sih sikap kita terhadap mungkin keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang masih merayakan hal-hal tersebut. Cuman berbagai macam pertanyaan masuk ya Ustaz ya. Jadi terkait dari efek daripada perayaan hari Valentine ini. Kalau kita bilang kan banyak sekali di berita-berita itu bahwasanya di setiap tanggal 14 itu justru kaum muda-mudi itu insya Allah ya, jadi banyak juga yang sampai dia itu berbuat zina, kita bilang sampai yang masya Allah lah, sampai berita-berita itu mengerikan lah.
Jadi berarti kita kalau kita merayakan hal-hal hari Valentine itu berarti kita juga sama saja dengan mendekati perbuatan zina ya Ustaz ya, kalau sampai dengan hal-hal yang kayak gitu yang kita lakukan Ustaz. Berarti hari Valentine ini nggak sekedar bohirnya ya. Bohirnya itu kan kayak berbagi bunga, ya. Berbagi coklat ya. Biasanya kita lihat di toko-toko ya rame-rame kan seperti itu. Tapi ternyata ada Hari maksud pacaran terselubung. dunia. Betul Ustaz. Bahkan saya pernah membaca itu bahwasanya si tadi ya pendeta siapa tadi Valentine itu ternyata beliau itu ketika sebelum dipenggal itu kan di penjara dulu. Iya. Ketika di penjara ceritanya katanya dia cinta sama salah satu anak seseorang dari orang yang di penjara tadi, bahkan berzina di situ. Masya Allah. Sehingga dipenggal pas tanggal 14 Februari katanya. Masya Allah. Nah, kalau memang ini adalah hari perzinahan atau hari fahisyah jelas zahir orang yang nggak beragama pun kalau lihat dari logika pakai akal pun sudah jelas ini bertentangan dengan apa itu namanya akal manusia, bertentangan dengan agama ya jelas. Apalagi kalau disebutkan bahwasanya efeknya itu sehingga terjadi perzinahan, mereka bahkan lebih-lebih para setan ya menjadikan itu adalah sebagai sarana agar orang-orang masuk ke dalam lubang perzinahan. Lebih-lebih para gadis ya yang biasanya memang dijebak dan yang lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Maka tentu ini semua orang yang masih sehat akalnya, yang punya akal yang salim, maka mengatakan ini adalah sesuatu yang dilarang jelas. Masya Allah. Ustaz, kita boleh breakdown lagi nih Ustaz. Jadi kalau kita tadi udah bahas nih di awal-awal tentang kasih sayang menurut Islam. Jadi ada stigma yang membuat orang itu sulit untuk berubah. Kalau kita bilang, kita beritahu, dia masih tetap juga untuk bertahan di pendapat dia. Jadi selalu mereka itu beralasan bahwasanya Valentine ini adalah cara menggambarkan naluri cinta kita pada pasangan dan keluarga, gitu kata Ustaz. Yang mana ya memang sudah jelas ya kita sampaikan tadi di Ustaz di awal-awal, kita nih dalam Islam juga ada loh cara istilahnya, Islam juga berbicara tentang cinta kan gitu. Islam juga berbicara tentang kasih sayang. Namun kalau kita breakdown dengan hal-hal tersebut tentang stigma orang yang keras tentang masalah kayak gitu, menurut Ustaz, tanggapan Ustaz gimana menurut Ustaz? Mereka berpendapat bahwasannya hari Valentine ini adalah cara untuk mengungkapkan kasih sayang dengan cara apa tadi? Berbagi coklat, berbagi bunga dan yang lain sebagainya. Ya. Apa yang mereka lakukan sejatinya ya? Sejatinya adalah sesuatu yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dalam menjalin kasih sayang adalah saling berbagi. Ya, betul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu. Salinglah kalian membagi hadiah, salinglah kalian nanti akan saling mencintai. Jadi memang hadiah ini bikin orang senang, bikin bentuk, bikin orang itu bisa cinta sama kita. Benar. Ya. Makanya orang-orang yang sudah condong kepada keislaman, diantaranya mereka itu akan diberikan bagian dari zakat, agar mereka lebih tertarik lagi untuk masuk ke Islam. Wal mu'allafati qulubuhum, kan seperti itu. Orang-orang yang hatinya sudah mulai lunak, atau orang-orang yang lemah, misalnya orang muslimin yang mereka du'afa gitu ya, mereka khawatir akan kembali lagi, bisa dikasih zakat agar mereka kembali lagi kepada kaum muslimin. Ya. Memang berbagi adalah salah satu cara yang untuk mendapatkan kasih sayang dari sesama. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berilah kebaikan kepada orang, kamu akan bisa memperbudak hatinya. Ya, orang itu kan kalau sudah dikasih sesuatu sama orang lain itu kan bakal melunak. Betul.
Ya kayak misalnya kita dikasih orang gitu kan, orang itu suka ngasih kita mau ngapa-ngapain sama dia itu kan jadinya nggak enak, dia baik sama saya kan gitu, nggak enak dia suka ngasih saya gini, kan jadinya gitu. Ya. Makanya ahsin ilan nas tastabid qulubahum, kamu berikan kebaikan kepada manusia, kamu bisa memperbudak hati mereka. Otomatis itu memang otomatis. Ya. Namun ya, kalau dikatakan mengungkapkan kasih sayang, ya benar, mau ngungkapin ngasih sesuatu hadiah coklat atau apa, benar, nggak ada yang salah. Cuman yang salah adalah kenapa harus dilakukan di hari tanggal 14 ini. Ya, kamu ngasih coklat ke siapapun boleh, ya, asalkan nggak ke pacarnya ya, ke siapapun boleh ya, ke orang tua, ke istri, ke anak, ke adik, boleh. Ya, boleh ya. Bahkan ini dianjurkan, dan bukan saja diboleh, tapi memang disyariatkan gitu. Dianjurkan oleh Nabi SAW agar muncul kecintaan antar keluarga tersebut. Ya. Cuman jangan dikhususkan di hari tersebut. Apalagi hari itu adalah harinya di mana orang-orang kafir merayakannya. Jadi memang boleh, bahkan dianjurkan kita saling berbagi. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang memberikan sesuatu itu sudah ada ya syariat Islam, atau kita bilang tadi Ustaz sampaikan tuh, dengan memberi maka orang akan mencintai ya kan Ustaz ya. Masya Allah. Nah sekarang timbul pertanyaan gini nih Ustaz. Jadi kalau kita sebagai orang yang mungkin sudah paham, sudah mengerti tentang syariat, tentang Valentine, tiba-tiba ada orang atau tetangga kita, saudara kita ngasih kita coklat nih Ustaz. Apakah coklat itu apakah kita buangkah atau gimana nih Ustaz? Apakah kita boleh kita makan atau gimana nih? Boleh nih Ustaz. Kalau seandainya kita bisa menolaknya dengan bijak, silahkan ditolak. Ya. Kecuali kalau emang menolaknya tadi akan mendapatkan madarat yang besar, diterima, tidak apa-apa. Bahkan perayaan yang ini Valentine kan masih tadi sejarahnya nggak jelas. Perayaan yang jelas-jelas yang dilakukan oleh kaum Nasrani misalnya, hari apa itu namanya, hari Natal atau hari apa, kalau mereka memberikan sesuatu kepada kita, boleh kita makan, boleh kita terima. Ya, boleh ya. Misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah dikasih sesuatu oleh orang-orang Majusi pada pada saat perayaan mereka. Diterima, nggak ada masalah. Kecuali kalau dari orang musyrikin, berarti yang sembelihan maka tidak boleh. Adapun kalau yang tanaman atau seperti roti-roti dan yang lain sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Jadi kalau bisa kita tolak dikit, ya. Gitu bahasanya. Kalau diterima ya, kalau bisa sambil dinasihati pula. Kalau mau ngasih ya jangan hari 14 tok dong, besok juga. Setiap hari. Atau setiap hari ya gitu. Intinya kalau bisa tidak terjadi pengkhususan untuk tanggal 14 tersebut. Masya Allah. Ya. Nah Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Jadi terkait dengan tanggal 14 itu kan biasanya di Indonesia itu semarak banget dengan kita bilang diskon spesial Valentine ya kan. Nah kita umat Muslim itu terkadang ya mengikuti, kadang-kadang juga ikut mengambil bagian daripada diskon tersebut. Kalau hukum syariatnya bagaimana Ustadz kalau kita ini ikut dengan istilahnya diskon-diskonan terkait dengan hari Valentine itu Ustadz? Ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang tadi. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya menerima hadiah yang itu jelas termasuk perayaan dari mereka, itu tidak ada masalah. Sekedar menerima, tidak boleh. Kalau ikut-ikutan tidak boleh. Ikut-ikutan kita memberikan selamat kepada mereka tidak boleh. Ikut-ikut merayakannya tidak boleh. Tapi kalau mereka ngasih sesuatu, walaupun itu bertepatan dengan momen mereka, tidak ada masalah. Begitu pula yang berkaitan dengan diskon tadi, maka tidak menjadi masalah bagi orang-orang kaum muslimin misalnya ingin mengambil bagian dari jual beli tadi ya dengan diskon yang murah tadi, maka tidak menjadi masalah wallahu alam. Tapi kalau bisa dihindari untuk membeli sesuatu yang
ya identik dengan perayaan tadi lah, kalau bisa, agar tidak tidak terkesan kita itu ta'awun dalam keburukan tadi ya. Contohnya misalnya kalau di hari Valentine gini kan biasanya raminya diskon coklat gitu ya. Ya kalau bisa malah dihindari beli coklatnya, beli yang lain nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk khusus coklatnya kalau bisa dihindari. Tapi kalau pada saat itu memang pingin coklat gitu ya fadhol gitu. Silahkan juga. Tapi kalau kaum muslimin malah nyerbu coklatnya gitu kan malah kesannya ya apa ya? Ya seakan-akan ikut merayakan. Padahal mungkin niatnya enggak. Tapi secara asalnya memang tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, oke. Ini mungkin bagian dari terakhir kita. Anda mau tanya gini. Kebetulan Valentine ini tanggal 14 Februari ini masih di bulan Rajab nih Ustaz, ya kan? Yang kita tahu bahwa bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah sucikan kan, salah satu dari haram. 4 bulan haram ya Ustaz ya. Bagi kita yang merayakan, yang tadi Ustaz dijelaskan bahwasanya udah masuk kepada hal tasyabuh, masuk pada perbuatan mendekati zina dan sebagainya, berarti kan itu perbuatan dosa. Ya, berarti kalau kita melakukan ini di bulan Rajab, apakah dosa kita ikut berlipat ganda nih Ustaz? Kalau kita merayakan hal ini di bulan haram ini Ustaz. Baik. Jadi masalah pelipatan dosa gitu ya. Sebagian ulama memandang pelipatan dosa di bulan bulan-bulan haram atau bulan Ramadan misalnya itu tidak ada. Sebagian berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menetapkan dosa bagi seorang hamba ya sesuai dengan dosanya tadi saja, tidak dilipat gandakan. Tapi ulama yang lain menyatakan bahwasannya di bulan yang dimana dimuliakan sehingga ibadah nilainya berlipat ganda, maka demikian sebaliknya dosa pun bisa berlipat ganda. Dan ini yang termasuk hal yang dikuatkan. Yang kuat juga. Kenapa? Contohnya misalnya kasusnya berzina. Contohnya berzina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasanya seseorang ya wa inna ahadakum ya berzina, salah seorang dari kalian berzina dengan asyra niswatin, dengan 10 wanita. Aisaru alaihi, itu lebih ringan baginya min an yazniya bimraati jarihi. Itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan satu wanita tetangganya. Padahal perbandingan ini 10 wanita berzina. Kemudian lanjutnya dari hadis tersebut, la yasriqa ahadukum fi asyrati abiyat. Seseorang di antara kalian mencuri dari 10 rumah. Aisaru alaihi, lebih ringan bagi dia ya. Min an yasriqa min baiti jarihi. Lebih ringan dosanya daripada dia mencuri satu rumah tetangganya. Lah kenapa? Satu rumah dicuri sama 10 rumah kok malah lebih berat satu rumah. Padahal kalau kita lihat secara zahirnya dosanya kan sama-sama nyuri tuh. Yang zina sama-sama zina tuh. Kenapa? Kok bisa menjadi dosanya lebih besar? Karena tetangga adalah salah satu orang yang dekat dengan kita. Orang yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, dan kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tetangga. Sehingga ketika kita malah berzina dengan mereka, kita menodai kehormatan mereka ya. Kita bukan malah memuliakan, malah berzina dengan mereka, ternyata dosanya lebih berat daripada berzina dengan 10 wanita yang asing. Padahal sama-sama zina. Padahal sama-sama zina. Ya. Maka demikian pula ketika musim-musim ketaatan. Ya, jadi bulan haram termasuk bulan Ramadan itu adalah musim ketaatan yang seharusnya orang itu malah bisa melaksanakan ketaatan. Diperintahkan di situ agar memperbanyak ketaatan. Lah kok malah berbuat yang haram? Kok malah berbuat yang salah? Maka
ya tadi, tentu kesalahannya tadi lebih berat ketimbang kesalahan yang serupa yang dilakukan di luar bulan haram. Masya Allah. Jadi seperti itu intinya. Maka kalau ya harusnya kita ini malah isi ketaatan, ya jangan dibalik malah diisi dengan hal yang haram. Baik, Ustaz. Masya Allah. Seperti itu. Ustaz, boleh kasih sedikit lah ini dikit lagi Ustaz, nasihat terakhir Ustaz terkait topik kita ini kepada kaum muslimin. Baik. Dari apa yang kita bahas tadi mengenai masalah Valentine, masalah cinta ya, masalah kasih sayang, cinta dan kasih sayang, semuanya itu tidak ada larangan dalam agama Islam ini. Selama tidak menyelisihi syariat atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kisahnya dulu pada zaman dahulu misalnya ada orang yang saling mencintai, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW, wahai Nabi, innali yatimah, saya ini punya tanggungan anak perempuan yatim. Jadi ya wanita yang dulunya itu yatim gitu ya. Ini ada yang lamar 2 orang. Yang satunya miskin, yang satunya kaya. Yang satunya miskin, satunya orang punya. Maka kata keluarganya tadi yang jadi walinya anak yatim tadi, saya ini pengennya agar dia nikah sama yang kaya gitu. Wajarnya ya orang yatim dia pengen kaya, punya duit gitu ya. Tapi si wanita ini senangnya sama yang miskin. Si wanita senangnya sama miskin. Maka kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabbina illan nikah. Nggak ada solusi bagi orang yang sudah saling mencintai kecuali menikah. Maka para merah jambu gitu ya. Kaum merah jambu para pemuda-pemudi, kalau memang sudah saling mencintai misalnya ya, jangan jatuh cinta, jangan sekarang itu istilahnya bucin gitu ya, buta cinta dan yang lain sebagainya, jangan seperti itu. Yang laki-laki langsung datang ke rumahnya wanita tadi, mendatangi orang tuanya, minta baik-baik. Kalau nggak berani sendirian, ya sama ayahnya minta, atau sama kakaknya atau abangnya minta baik-baik agar menikah. Memang solusinya orang yang sudah saling mencintai wis dinikahkan. Dan sebagai orang tua, kalau sudah melihat anaknya itu sudah ada yang melamarnya, baik agamanya, baik akhlaknya, ya sudah terima. Ya. Kata Nabi SAW, kalau nggak diterima, nanti akan terjadi fitnah yang besar. Ya, itu sudah sering kita dapat dijumpai di berita itu kan, terjadi perzinahan, dibawa lari, bahkan dibunuh dan yang lain sebagainya. Jangan sampai apa yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi. Jadi kalau sudah lihat putra-putrinya saling mencintai, ya ada putranya mencintai wanita lain, ya sudah didatangi orang tuanya, dinikahkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ketika sudah menikah, saling mencintai, ya itu adalah cinta yang tulus, cinta yang murni, bukan cinta yang palsu. Karena kalau sebelum menikah cinta dan yang lain sebagainya itu habis itu hilang gitu. Semu Ustaz ya. Semu. Karena menikah itu kan nggak sekedar saling mencintai, itu ada unsur-unsur yang lain di sana. Kalau sudah menikah, mencintai itu masya Allah. Ya, dan orang mencintai istrinya itu ada sesuatu yang ya biasa, maksudnya fitrah ya. Kayak seperti Nabi Ibrahim itu cinta dengan istrinya Sarah. Sangat cinta. Istrinya kan termasuk wanita yang cantik, Sarah itu. Sehingga Raja Mesir sekali lihat Sarah langsung pingin diambil dari Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim pun nggak berani nikah lagi. Ya. Sampai pada waktu itu, padahal beliau pengen punya anak tapi nggak berani menikahi karena saking cintanya sama Sarah tadi. Ya. Sampai disuruh sama Sarah ketika dikasih Hajar oleh raja tadi, disuruh ini budak buat engkau, suruh nikahi. Akhirnya ya dinikahi oleh Nabi Ibrahim.
Atau seperti Nabi Muhammad yang mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad itu ketika Fathu Makkah atau ketika berada di Makkah itu beliau ketika menyembelih hewan itu, menyembelih kambing misalnya, beliau suruh bagi dagingnya itu kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Saking cintanya, bahkan ketika disebutkan nih bagi buat teman-temannya Khadijah, Aisyah langsung cemburu. Aisyah yang notabene masih muda itu cemburu. Khadijah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ruziktu hubbaha. Aku ini sudah diberikan rizki oleh Allah berupa mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah kan perjuangannya masya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya nggak luntur. Dan ini sesuatu yang fitrah, tidak ada masalah selama tidak berlawanan dengan koridor-koridor keislaman. Maka seperti itu nasihatnya adalah tadi intinya adalah menikah kalau memang sudah mencintai seorang wanita. Tapi utamakan agamanya, itu yang paling penting. Kemudian bagi orang tua, meskipun anaknya masih muda, kalau sudah melihat saling mencintai sudah dinikahkan. Baik Ustaz, ya Allah. Baik, apa yang kita diskusikan ini, saatnya kita berharap bahwasanya semoga para pemuda-pemudi khususnya muslim ya, ayolah hijrah gitu lah. Jangan lagi kita berpikir Valentine. Sudah saatnya lah kita menjauhi hari-hari tersebut. Kalaupun yang tadi disampaikan oleh Ustadz, kalau kita merasa bahwasanya kita mencintai pasangan kita, kalau antum gentleman ya kan, sebagai laki-laki nih saatnya, ayo datangi orang tuanya, antum sampaikan bahwasanya antum ingin serius dengan dia, itu lebih halal ya kalau kita bilang. Jadi kita berharap apa yang kita sampaikan ini terkait dengan hari Valentine, semoga bisa memberikan ya sedikit pengetahuan pada antum semua bahwasanya kita harus berpikir ulang lagi kalau kita mau merayakan hal tersebut, karena hal-hal tersebut penuh dengan hal yang dilarang dalam Islam. Baik Ustadz Iqbal Astar LC, insyaallah jazakallah khair atas waktunya Ustadz ya. Insyaallah semoga antum selalu sehat Ustaz. Amin wa iyyakum. Insyaallah. Oke. Bagi pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Al Furqan, kami ucapkan juga jazakallah khair atas waktunya yang telah menyaksikan mungkin dari awal hingga akhir. Semoga program kita podcast Syariah Al Furqan TV ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.